Saya akan lanjutkan mengenai penggambaran sebuah katup pneumatik atau hidrolik. Sama, pneumatik dan hidrolik gambarnya sama. Katup 5/2 ini belum sempurna. Gambar katup 5/2 ini belum sempurna. Ada informasi yang belum tergambar di sini, yaitu sistem penggerak dari katup ini. Kita mengenal ada beberapa jenis katup di modul saya, masih ingat? Yang pertama, ya katup manual. Katup manual ini nanti penggeraknya menggunakan tenaga manusia, entah itu handle, entah itu tombol, entah itu semuanya menggunakan tenaga manusia. Satu. Yang kedua adalah katup mekanik. Katup mekanik ini bukan tenaga manusia, tetapi bisa jadi tenaga mekanis. Ya. Jadi yang menggerakkan bisa jadi suatu gerakan mesin, gitu. Sedek. Ada juga yang digerakkan secara listrik menggunakan solenoid. Itu yang kita sebut solenoid valve. Nah, informasi penggerak katup ini digambarkan di samping kiri dan samping kanan gambar katup ini. Di modul saya silakan baca, ada banyak jenis gambar-gambar penggerak. Saya akan berikan satu contoh, yaitu tombol. Jadi pada prinsipnya tadi ini kan ada dua kotak atau dua posisi kan. Nah, ini posisi normal dan posisi kerja. Nah, perpindahan antara normal dan bekerja ini yang digambarkan oleh penggerak tadi. Bisa menggunakan tenaga tangan atau tenaga mesin atau tenaga listrik atau tenaga pneumatik. Jadi menggunakan udara. Ya, jadi ada 4 ya. Manual, mekanis, listrik, dan pneumatik. Jadi saya akan coba yang tombol manual. Ini pada saat kondisi normal seperti ini, kalau mau bekerja, ini kan kita harus geser ini, gelek begitu kan. Jadi nanti yang bekerja kotak sebelah kiri. Untuk menggesernya, kalau misalnya ini digerakkan menggunakan tangan, berarti ini contoh adalah gambar sistem pneumatik dengan tombol. Jadi kalau ini kita tekan ke sana, jelek begitu, maka posisinya akan berpindah. Yang ini pindah ke sini. Itu posisi bekerja. Bagaimana kalau mau balik ke sana ke normal lagi? Digambar di sebelah kanan. Kalau kanannya pakai tangan juga, berarti di sini ada tombol balik. Ya. Ini tombol kerja, ini tombol balik. Jadi untuk bekerja kita tekan ke sana, digelek begitu. Kalau untuk balik kita tekan di sini. Ya. Ada banyak sekali penggerak-penggerak ini. Ya. Yang paling populer adalah yang pembaliknya ini menggunakan pegas. Gambarnya seperti ini. Jadi saat on ini ditekan, maka dia bekerja. Setelah ini saya lepas, karena ini pegasnya tertekan kan otomatis, dia akan balik secara otomatis. Setelah ini lepas, on, dia akan balik sendiri. Nah, ini sudah komplit penggambaran sebuah katup. Gambar simbol-simbol penggerak ini bisa kami baca di modul saya. Baik, saya akan tunjukkan simulasi dari sistem kerja dari sebuah katup. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari sebuah katup. Kita akan mencoba dulu sebuah katup. Ya, kita ambil kompresor. Kita coba yang pertama dulu, yaitu single acting ini. Ini ada silindernya. Oke. Tadi yang pertama kita akan menggunakan 2/2 ini. Gitu. Nah, posisi normal adalah yang ini adalah posisi kerja, masih ingat ya. Kita sambungkan, berarti kompresor ke 1, kemudian 2 ke silinder.
Kemudian ini penggeraknya apa? Ya kita coba menggunakan penggerak manual dulu ya. Kita manual, ini ada manual, mekanik, dan pneumatik elektrik. Kita yang manual menggunakan tombol saja. Untuk on-nya menggunakan tombol, untuk baliknya ya kita menggunakan pegas saja, biar mudah. Spring return. Begini, ya. Baik, kita coba. Pada saat normal, ini angin dari kompresor akan tertahan di sini, ya. Sehingga di sini tertutup, di sini nggak jalan. Nah, kalau ini kita tekan, maka posisinya akan berpindah. Ini terbuka kedua. Nah, seperti itu. Saat ini saya lepas, apa yang terjadi? Nah, kembali. Tetapi ini tidak mundur. Kenapa? Ya, karena udara yang di sini kalau mau mundur terhalang ini, tertutup kan. Oke, berarti ini katup ini sebetulnya tidak cocok untuk menggerakkan single acting. Ya. Yang cocok adalah tadi, ya yang nomor 2. Kita coba ya. Ini kita ganti saja menggunakan 3/2. Nah, seperti ini. Penggeraknya manual lagi. Pengembali spring. Pada saat ini angin dari kompresor masuk ke 1, terus udara dari A ini dikeluarkan ke 2, keluar di 3. Nah, biasanya di sini dikasih suatu alat biar suaranya agak teredam begitu. Ini namanya silencer. Kita coba. Pada saat normal, angin dari kompresor terhalang di sini dan angin dari silinder terbuang melalui 2, keluar di 3. Dan suaranya diredam oleh silencer. Kita coba jalankan. Kita tekan tombolnya. Nah, dia akan maju ke sana. Ya. Ini ya, 1 terhubung ke 2 ke sana. 3-nya tutup. Kalau ini saya lepas, maka spring ini akan mengembalikan ke posisi normal, sehingga kembali ke kotak normal. Kita coba lepas. Nah, seperti itu. On, off. Kamu lihat kotaknya bergeser. On, off. Begitu. Ini ada sedikit ilustrasi yang bisa kamu lihat. Ini adalah gambar mekanisnya di dalam itu ya. Pada saat normal, ini kan tombol kembalinya pegas. Silindernya juga gitu, kembali pegas karena single acting. Pada saat ini angin dari kompresor terhalang, angin dari silinder terbuang ke sini. Kalau ini kita tekan, ya kita on, kita lihat. Nah, seperti itu. Dia maju. Saat ini kembali, turun, keluar ke sana. Nah, seperti itu. On, terus kembali. Oke? Seperti itu. Baik, biar komplit saya akan demokan juga untuk yang 5/2. Ini ada 5/2. 5/2 tadi digunakan untuk double acting. Kita ambil double acting dan kita siapkan sumbernya. Terus jangan lupa dikasih silencer biar suaranya tidak berisik begitu. Yang sini juga. Oke. Terus katup ini digerakkan menggunakan, ya kita pakai manual lagi saja ya. Dan kembalinya spring. Seperti ini. Kita sambungkan kompresor ke 1. Terus dia keluar ke 2, masuk ke port B. Port A-nya ke 4. Nih, keluar ke 5 ya. Sehingga saat normal angin dari kompresor masuk ke 1, keluar di 2, mengisi B, silinder mundur, angin di A keluar di port 4, terbuang di 5. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau saat kondisi kerja
ya. Saat kondisi kerja berarti ini ya kita tekan, maka 1 akan terhubung ke 4 harusnya. Kita coba. Nah seperti itu, 1 terhubung ke 4, masuk ke A, angin di B akan keluar di 2, keluar dibuang di 3, seperti itu. Nah, on, off, on, off. Jelas? Oke. Kita akan mendemokan apa yang sudah kita pelajari tadi, yaitu menggunakan trainer pneumatik. Ini sudah lengkap di sana, tinggal kita sambung. Sebelum kita konsentrasi menyambung, saya akan tunjukkan bagaimana cara memasang dan melepas selang pneumatik ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini ada biru-biru seperti ini ya. Ini biru-biru gunanya memang untuk pengunci. Saya tunjukkan, ini ada selang, ya, kita tinggal masukkan ke sana. Nah ini ditarik sudah nggak bisa, sudah kencang. Jangan dipaksakan karena nanti akan menyebabkan rusak, luka di selang. Untuk melepas, kita tinggal tekan yang biru-biru ini dua-duanya. Jadi ini semacam pegas ya, tinggal tekan ke sana. Tapi harus dua-duanya. Masuk dua-dua sini. Ya. Jangan satu, kalau satu masih kencang juga nih. Ya. Kalau bisa dua-duanya. Masuk, lepas. Semua koneksi menggunakan konektor seperti itu. Masuk, lepas seperti itu. Ya. Kalau sudah mahir, masuk. Kita tekan di sana. Itu sudah pakai satu tangan, sudah biasa masalahnya. Baik, saya akan mencontohkan, mendemokan apa yang sudah kita pelajari tadi. Ini adalah rangkaian pertama yang akan kita demo, yaitu menggerakkan single acting menggunakan 3/2 penggerak tombol dan kembali pegas. Kita cari komponennya dulu. Kita membutuhkan single acting dan 3/2 tombol ya. Single actingnya, nah ini sudah ketemu. Kemudian apa ini? 3/2. Nah kita menggunakan 3/2, masuk keluar ini. Kemudian ini kompresornya dari sini. Kita sambung. Untuk penyambungan sistem pneumatik selalu diawali dari kompresor. Baik, kita yang pertama kita sambungkan kompresor ke 3/2. Kompresor ini sambungkan ke 3/2-nya tadi ini kan. Oke. Saluran ini sudah selesai ya. Terus kita cari outputnya menuju single acting ya. Ini outputnya. Terus kita sambungkan ke single acting ya, yang port A ya, sini. Baik, ini rangkaiannya sudah jadi, cuma seperti itu aja. Kita coba gerakkan, kita buka anginnya dulu. Baik. Nah sekarang posisi angin ini sudah masuk di sini dan posisinya sedang tertutup. Nah bagaimana untuk menggerakkannya? Ya kita tekan. Kita coba, nanti kalau kita tekan harusnya dia akan maju ya. Nah seperti itu, kita tekan maju dia. Ya, ini ada angin yang dibuang tadi, gitu. Cuma ini tidak dikasih silencer, makanya suaranya keras. Baik, rangkaian pertama sudah selesai. Kita coba rangkaian yang 5/2 ya sekalian. Ini adalah rangkaian 5/2 kita yang mau kita rangkai. Jadi ini double acting,
Ini 5/2 penggerak manual, kembali pegas, dan kompresor. Ya, kita cari komponennya. Yang pertama double acting. Ya, double acting kita menggunakan ini. Ya, perhatikan di sini tidak ada pegas, sehingga kalau tidak ada pegas dia maju mundurnya bebas. Ya, beda dengan yang single acting ada pegasnya, sehingga saat kita tarik maju dia mundur sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian 5/2 nya kita pakai ini. Ada 5 lubang. 1 2 3 1 2, ini 3, ini 4, ini 5 ya. Sesuai dengan gambarnya nih. 1 2 3 4 5. Kemudian kompresor seperti biasa. Baik, kita rangkai ya. Yang pertama kita menyambung dari kompresor ke 1. Kompresor 1. Kemudian 2 ke B. Ini 2. Menuju B. Ini B. Oke, sudah selesai. Sekarang 4 menuju A. 4 menuju A. Oke. Oke, sudah jadi. Rangkaiannya hanya seperti itu. Dari kompresor ke 5/2 keluar di A dan B. Nah, ini posisinya belum ada angin. Ya, sekarang kalau ada angin harusnya, kalau posisi normal 1 menuju 2 ke B harusnya mundur ya. Kita coba, kita buka anginnya. Baik, kita coba pada saat normal. Sudah. Ini sudah posisi normal. Saat ini kita tekan, nanti 1 menuju ke 4 ke A ya. Kita coba. Nah, seperti itu. Ini kita normal lagi. On. Normal. Ya. Ya, seperti itu. Baik, itu demo tentang rangkaian pneumatik yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, kita sudah belajar banyak tentang katup. Cukup menarik, dan saya berharap suatu saat kalian juga mencoba sendiri untuk merangkai rangkaian pneumatik yang barusan kita pelajari. Minggu depan kita akan mainan lebih banyak lagi. Kita akan masuk ke bagian sensor ya. Kita akan coba permainan yang lebih menarik dari sebuah sistem pneumatik. Tunggu video berikutnya.